Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Serta jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Patuhi aturan pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pada video kali ini, masih di mata kuliah keamanan komputer dengan judul mengamankan koneksi jaringan. Adapun buku referensi yang digunakan masih menggunakan buku referensi yang tampak pada layar dan ditambah dengan link yang disediakan oleh isikonsil.org yang bisa kita pakai sebagai referensi untuk mata kuliah ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam materi, saya akan menyampaikan informasi mengenai berita keamanan yang diperoleh dari sumber cyware.com, di mana di tahun 2020 pada saat pemilihan presiden, yaitu pada pemilu di Amerika Serikat, ya, tim intelijen ancaman Malwarebytes Lab atau Malwarebytes Lab Threat Intelligence Team melihat adanya kampanye dengan email phishing bertema pemilu Amerika Serikat atau AS 2020. Dalam kampanye ini, pelaku mengancam menggunakan teknik hijack email atau bajak email dengan umpan berupa dokumen palsu, yaitu DocuSign. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memikat calon korban agar korban tersebut membuka dokumen yang telah diumpan, ya, oleh pelaku tadi, ya, penjahat tadi. Nah, selain itu, ya, selain dia penjahat tadi menjebak korban untuk membuka paksa dokumen tersebut secara otomatis, ternyata di dalam dokumen tersebut juga diaktifkan program makro, ya, yang digunakan pada dokumen tersebut itu berisi apa? Program malware. Nah, malware ini ya tidak hanya menginfeksi komputer korban, ya, tapi juga mulai mengumpulkan email-email, ya, yang dapat digunakan sebagai bagian dari kampanye berikutnya. Nah, jadi malware ini mengumpulkan email, ya, itu berupa mail spam. Tujuan pembelajaran atau learning objective pada kuliah kali ini adalah jaringan rumah, langkah-langkah untuk jaringan rumah, jaringan nirkabel, menyiapkan jaringan nirkabel, ancaman umum terhadap jaringan nirkabel, mengamankan jaringan nirkabel, menyiapkan nama PC dan nama grup kerja di Windows 7. Berikutnya, yang pertama adalah jaringan rumah. Nah, jaringan rumah itu atau kita biasanya membuat jaringan yang ada di rumah, ya, memungkinkan kita untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya atau PC dengan laptop, ya, itu menggunakan router, ya, menggunakan modem. Memang kalau printernya yang model sekarang ini ada WiFi bisa juga terhubung, ya, atau mungkin PS, game-game yang lain, device game yang lain memang bisa terhubung dengan internet yang menggunakan jaringan WiFi, bisa saja dihubungkan, ya, melalui jaringan dan bisa saja berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah,
Apa saja yang bisa dilakukan di dalam jaringan tersebut? Ya tentunya berbagi file, berbagi dokumen, ya, sharing-sharing file, bisa bermain game bersama-sama, ya, koneksi internet, termasuk sharing printer, ya, maupun kalau printer tersebut ada scannernya bisa juga mau dipindai atau di-scan, ya. Terus kemudian bisa berbagi game, ya, antar komputer, ya, PC. Bisa juga melakukan burning CD, ya. Berikutnya adalah perangkat jaringan. Di sini ada beberapa perangkat jaringan yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi, ya. Contohnya ada router, ya, bisa menghubungkan beberapa perangkat jaringan. Ada hub, ya, atau switch untuk menghubungkan semua segmen jaringan. Ada converter untuk menghubungkan beberapa jenis kabel, ya, dalam jaringan yang ada. Terus ada network adapter atau interface card, ya, digunakan untuk menghubungkan komputer secara fisik ke jaringan. Ada modem, ya. Jadi gunanya adalah untuk mengubah data digital menjadi analog, ya, agar bisa dikirim melalui media jaringan dan dikembalikan ke dalam bentuk digital. Terus kemudian ada terminal. Ini perangkat keras digunakan untuk memasukkan data komputer dan untuk menampilkan data dari komputer. Ada kabel, ya, tentunya perlu ada kabel untuk menghubungkan jaringan, ya, jika memang menggunakan kabel. Terus kemudian ada transceiver. Biasanya di sini ada perangkat jaringan yang memiliki pemancar atau penerima, ya. Terus kemudian ada perangkat yang bisa menghubungkan jaringan berbeda, ya. Terus kemudian ada access point, ya, perangkat keras yang berkomunikasi melalui WiFi atau nirkabel, wireless nirkabel yang menciptakan titik pusat yang konektivitasnya itu tanpa kabel. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk jaringan rumah, step for home networking. Yang pertama adalah catat semua komputer dan perangkat keras yang dibutuhkan, ya. Terus kemudian beli perangkat keras yang dibutuhkan. Periksa apakah ada kabel atau kartu jaringannya, ya. Terus kemudian apakah kartu jaringannya aktif, ya. Terus kemudian pilih salah satu komputer menjadi host, ya. Ketika kita memasang kabelnya, kabelnya harus disetting juga, ya. Harus disetting juga, itu menggunakan router atau tidak, ya, atau switch, ya. Terus kemudian IP-nya mesti disetting agar satu komputer dengan yang lainnya itu bisa saling berkomunikasi atau terhubung. Terus kemudian bisa menginstal adaptor jaringannya yang melalui wizard, ya, pengatur jaringan di dalam komputer. Nah, setelah semuanya terinstall atau tersetting dengan baik, kemudian kita bisa restart komputer kita agar akses internetnya atau berbagai filenya bisa kita lakukan. Berikutnya adalah jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya tanpa kabel, atau wireless network. Nah, biasanya ada di mana saja? Ya, sekarang ini karena sudah berbasis digital, tren sudah orang menggunakan internet itu ada di restoran, kafe, hotel, pusat bisnis, ya, ada di kompleks, ya, bahkan ada di kos-kosan, ya, apartemen, ya, bahkan juga tidak sedikit, ya, di rumah, ya, rumah-rumah secara pribadi, ya, karena ada juga akses-akses dari IndiHome itu menawarkan layanan internetnya, ya, dengan cara berbayar. Terus kemudian sekarang ini jaringan-jaringan wireless itu jadi populer karena
sangat mudah untuk diinstalasi, bahkan ya dengan adanya paket data yang ada di smartphone juga bisa digunakan, ya. Terus kemudian Service Set Identifier atau SSID itu adalah nama jaringan, ya. Jadi semua perangkat yang ada di jaringan kabel harus menggunakan SSID yang sama. Jadi semua perangkat kalau ada SSID ya tinggal dipilih SSID-nya, ya, nama dari jaringan tersebut untuk bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi ini contohnya, ya gambarnya. Di laptop ada WiFi card-nya, terus kemudian desktop PC dengan Ethernet adapternya. Ini bisa terhubung melalui WiFi router, ya. Terus kemudian ada modem, tersebut terhubung dengan internet. Nah, menyiapkan jaringan nirkabel di Windows 7. Di sini adalah cara settingnya untuk mengatur jaringan wireless di Windows 7. Nah, tentunya kita harus memiliki wireless router, ada adaptornya, ada wireless adaptornya, dan koneksi internet, ya. Nah, caranya pada kotak pencarian, ya, bisa diketik network, bisa kita pilih network and sharing center. Terus kemudian ya, kita pilih setup new connection, ya, atau network. Terus kemudian kita pilih next, ya. Nah, pada bagian manage wireless network, ya, di sini itu bisa kita lihat bisa kita klik add, ya, bisa kita klik add, ya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan bahwa how do you want to add a network? Nah, ini bisa kita pilih manually create a network profile. Berikutnya, lengkapi informasi yang ingin ditambahkan. Jadi, tambahkan klik start di sini, this connection automatically, ya, dan connect even if the network is not broadcasting. Klik next. Pilih change connection setting. Dihapus opsi connect to more preferred, ya. Network if available di tab connection. Tab connection ada connect to more preferred network if available. Bisa dihapus centangnya, terus kemudian pilih tab security di sebelah Microsoft Protected, ya. Klik setting. Klik ini, setting. Terus kemudian akan tampil seperti ini. Ya, ikuti langkah-langkah ini, ya. Ikuti langkah-langkah ini. Di sini ada petunjuknya. Klik di sini, ya, validate favor certificate, terus klik class, ya. Terus kemudian pilih secure password, EAP, terus kemudian configure, ya. Berarti kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, berikutnya adalah ancaman terhadap jaringan nirkabel. Jadi di sini sangat banyak sekali, sebenarnya banyak, ya. Cuma di sini dibahas ada beberapa, yaitu eavesdropping, data interception atau modification, ada denial of service, ada spoofing, dan terakhir ada Regue Wireless, Regue Wireless Lens, ya. Eavesdropping itu penyerang dapat menggunakan berbagai alat untuk menemukan titik akses, ya. Jadi mengambil sinyal dari SSID, ada nama jaringannya, ya, diambil, bisa ditemukan, ya, titik aksesnya. Nah, terus kemudian kalau data interception atau modification, penyerang dapat akses ke jaringan, ya, dengan masuk lewat jaringan ke komputer untuk menipu, mencegat, mengubah, dan menyampaikan komunikasi antara dua pihak yang tidak sah. Nah, kalau denial of service, jadi penyerang mematikan jalur akses, mengganggu melalui udara, ya, bisa melalui kebisingan, berubah koneksi ke jalan buntu,
dan memutuskan klien yang terkoneksi. Dan berikutnya adalah spoofing. Ini biasanya penyerang menggunakan antena ya, menangkap sinyal pengguna, menentukan SSID ya, atau alamat MAC ya dari komputer si pengguna, terus kemudian digunakan untuk meniru klien resmi. Kalau freeloading ya, penyerang dapat menggunakan jaringan sebagai jalur akses ya. Jadi menggunakan akses secara gratis. Terus kalau Reggie Wireless LAN, penyerang dapat menginstal wireless LAN yang tidak sah di jaringan dengan mudah. Nah, penyerang biasanya ketika menggunakan jaringan nirkabel, apa yang dilakukan, dia bisa saja membaca email atau pesan singkat yang kita punya melalui jaringan. Terus kemudian memantau situs web yang dikunjungi pengguna, menyalin nama pengguna ya dan kata sandinya, melihat file di dalam komputer kita, terus kemudian menyebarkan virus, malware. Berikutnya adalah mengungkapkan informasi rahasia kita, bisa juga mengganggu layanan nirkabel, ya menerapkan wireless yang tidak sah, terus mengirim spam atau melakukan aktivitas ilegal, yang mengganggu koneksi internet dan memperlambat kinerja internet. Bagaimana mengamankan jaringan nirkabel? Ya, di sini bisa kita lihat. Jadi untuk mengamankan jaringan nirkabel, ada pemantauan kinerja ya untuk mengidentifikasi server IaaS yang penuh beban. Jadi perlu dipantau server ya yang memang server tersebut sudah load ya bebannya. Terus kemudian pastikan jalur akses dikonfigurasi untuk menggunakan server IaaS primer dekat ya. Terus matikan jaringan selama tidak digunakan. Ya. Terus kemudian kunjungi kembali desain jaringan untuk menempatkan titik akses yang salah. Jangan sambungkan jaringan nirkabel yang tidak terlindungi. Jadi kalau bisa jaringan kabel itu perlu adanya password. Kalau tidak ada password, ya tentunya itu sangat-sangat riskan oleh penyerang, biasa digunakan untuk menyerang orang lain atau bisa disalahgunakan. Nah, biasanya kalau bisa SSID itu diubah ya namanya ketika ada penyerangan-penyerangan tersebut, terus ubah kata sandi administratornya ya dan nama-nama penggunanya. Terus nonaktifkan atau matikan sinyal SSID tadi kalau memang terlihat ada penyerang-penyerang yang akan menyerang server kita. Jadi pastikan memang bahwa ketika ada penyerang biasanya itu server itu bebannya menjadi penuh. Nah, ini jadi loadnya sangat tinggi dan kinerjanya jadi lambat. Nah, ini bisa kita identifikasi, bisa kita lihat ya ciri-ciri bahwa server itu diserang oleh penyerang ya, orang-orang yang tidak berhak. Berikutnya adalah menyiapkan nama PC dan nama grup kerja di Windows 7. Nah, di sini bisa buka Start, Control Panel, dan klik icon sistem ini dia. Ya, ini ada Windows-nya, ada jendelanya. Change setting. Ada change setting, kita pilih. Terus kemudian pada sistem properties dialog box, ya, klik tab computer name. Ada computer name, terus kemudian klik change. Nah, berikutnya adalah beri nama komputer kita, namanya apa, demo, terus kemudian pilih new group name, nama grupnya apa, terus kemudian klik OK. Jadi untuk menyiapkan nama PC dan nama grup kerja di Windows 7 ya, supaya saling terhubung. Ya, mungkin itu saja ya
untuk video kali ini dan pertemuan kali ini, di pertemuan ke-7. Jika ada saran, masukan, ya, atau hal-hal lain yang bisa disampaikan, ya silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.